Saya percaya bahwa kalau kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita rindu untuk membangun healthy homes atau keluarga yang sehat, Bapak Ibu Saudara. Maka keluarga yang sehat itu akan menjadikan saya dan Anda sebagai pribadi yang stronger. Ya, pribadi yang lebih kuat, seperti yang menjadi tema kita di Gereja Mawar Syaron sepanjang tahun ini. Kita akan lebih kuat waktu menghadapi masalah. Kita akan lebih kuat waktu Anda menghadapi pekerjaan Anda, di kantor Anda besok mungkin, di dalam lingkungan usaha Anda, bisnis Anda yang penuh dengan persaingan dagang. Anda akan lebih kuat untuk menghadapi dan mengamati naik turunnya kurs, entah itu dolar lah, dan sebagainya untuk mata uang tertentu ketika Anda sedang bertransaksi. Anda akan lebih kuat menghadapi segala kendala-kendala bisnis yang akan terjadi di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kalau keluarga Anda gak sehat, hubungan antara suami dan istri misalkan terjadi percekcokan, saling gak cocok satu dengan yang lain. Antara orang tua dan anak juga lagi gak enakan hatinya. Belum lagi tiba-tiba Anda harus mengerjakan deadline perusahaan. Wah itu pasti banyak pikiran, kemelut gitu kan. Anda harus berjumpa dengan klien untuk Anda mempresentasikan pekerjaan Anda. Sementara hati dan pikiran Anda itu lagi gak enak. Mungkin mertua dengan menantunya lagi. Itu semua pasti akan membuat Anda pusing 7 keliling. Anda gak bisa konsentrasi, itu melemahkan hidup Anda. Karena itu supaya Anda lebih kuat menjalin semua usaha Anda lebih kuat menghadapi tantangan hidup ini, pastikan keluarga Anda baik-baik saja, keluarga Anda menjadi sehat. Amin, ya. Terutama hubungan suami istri nih perlu dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kadang-kadang nih selalu berawal dari suami istri, begitu sudah ribut, nah ini nanti hubungannya dengan anak juga ikutan ribut. Kalau sudah orang tua dan anak itu sudah ribut, anak-anak dengan saudaranya ribut juga. Belum lagi nanti kalau tinggal sama satu atap dengan mertua misalkan. Nanti anaknya ribut, lapor sama kakek neneknya negorin anaknya, negorin menantunya juga, ributlah semua. Ya, contoh nih keributan antara suami dan istri. Seorang istri menanti suaminya pulang ke rumah, ditelepon, Pak, sudah sampai mana sih? Sudah ditunggu nih pulang ke rumah. Oh ya, sudah OTW, sabar. Oke, ditunggulah sekian menit. Ternyata gak datang-datang setengah jam. Kok gak datang-datang? Biasanya kalau sudah OTW itu cepat. Dalam waktu setengah jam segera datang. Lewat dari setengah jam ditelepon lagi, Pak, mana katanya sudah OTW. Bener mah, udah OTW ini bener. Apa sih OTW itu? Ojo takon wae. Ya, ternyata bukan on the way, ojo takon wae ya. Tapi sekarang kita mau belajar nih, supaya kita memiliki keluarga yang sehat. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Lagunya kemana ini ya? Ini versi keluarga Cempaka, bukan keluarga Cemara. Oke, kita kembali kepada tema Healthy Home. Saya ajak kita semua membuka ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 33 dan seterusnya. Ada pesan khusus hari ini yang akan kita pelajari. Baik Anda itu suami istri, Anda sebagai orang tua maupun Anda sebagai anak. Ya. Efesus pasal 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. 3,
supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Yang keempat lebih keras lagi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, ini firman Tuhan yang dibagikan oleh Rasul Paulus ketika menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus yang hendak menjelaskan tentang menjadi anak-anak terang di dunia ini seperti apa. Keluargamu itu harus menjadi terang, keluarga kita harus menjadi berkat. Ketika Paulus menyampaikan surat ini seolah-olah dia berbicara kepada pribadi pria, pribadi suami, pribadi bapak-bapak. Karena itu dia berkata tadi, bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu, suami kasih istri. Jadi yang pertama membangun healthy homes atau membangun keluarga yang sehat, pertama pastikan suami. Mana yang suami di sini? Coba ngaku dulu, lambaikan tangan ya, supaya kelihatan. Saya ngomong pada pribadi yang tepat. Oke, suami harus bangga begitu, jangan setengah tiang ya. Suami ya. Nasihat firman Tuhan bagi para suami adalah suami mengasihi istri. Para suami kasihlah istrimu. Jangan Anda merasa, gampang lah pastor, ini sudah berkali-kali saya baca ayat ini. Setiap kali ada konseling pernikahan, ya ini yang dibacakan. Setiap kali ada khotbah keluarga, ya ini lagi. Tapi dipraktekkan apa tidak? Ya, karena kadang-kadang ada istri itu yang sampai melas gitu loh, minta dikasihi sama suaminya. Ada istri berkata begini, Papa, lihat tuh. Ada tetangga kita yang baru pindahan. Oh ya, mana? Oh itu rumah yang baru itu. Oke, emangnya kenapa? Kata suaminya. Lalu istrinya ngomong, itu loh suaminya selalu mencium istrinya sebelum pergi berangkat kerja. Kenapa sih? Papa gak pernah kayak gitu. Papa sih juga kepinginnya kayak gitu mah. Tapi kan papa gak kenal sama istrinya. Masa cium dia? Gimana sih? Ya, tolong ya, jangan cium istri tetangga ya para suami ya. Suami, kasihlah istrimu sendiri. Tapi gimana pastor cara mengasihi istri saya? Saya tuh berusaha kasih dia perhatian. Pulang kantor, saya belikan dia sesuatu. Ya, ternyata istri saya tanggapannya, ngapain beli barang gitu mahal-mahal? Aku gak perlu barang itu. Sakit rasanya. Ya. Padahal suami itu rasanya kepingin memberikan perhatian. Ya udahlah, mungkin si suami ketika di rumah dia ngomong, Meh, capek ya Meh. Sini Meh, tak pijiti. Apa sih? Kamu nih pasti ada maunya. Lah repot, aku ini sudah kepingin mengasihi istri. Tetapi kok gak ditanggapi? Dipikirnya ada maunya. Ya. Belum lagi ketika mungkin ini kebalikannya. Ketika istri itu juga berusaha menyemangati suaminya. Ayo Pak, kamu pasti bisa, kerjaanmu pasti berhasil, kamu orang sukses. Ya, sementara suaminya mungkin menanggapi beda. Aku gak perlu omonganmu, aku ini perlu mbok tolongi. Aku gak perlu cuman kata-katamu yang nyemangati, gak perlu, aku cuma perlu dibantuin gitu. Kenapa sih antara suami dan istri kadang-kadang gak klop? Padahal keinginan hati ini kan kepingin saling mengasihi. Suami kasihlah istrimu, tetapi cara memberikan kasih kepada istri itu harus tepat bahasanya. Oke, pernah dengar istilah 5 bahasa kasih, 5 love language ya, yang pernah ditulis bukunya oleh Gary Chapman. Itu ada 5 bahasa kasih, coba saya sedikit share buat Anda. Bahasa kasih yang pertama itu adalah kata-kata yang menguatkan. Yang kedua itu adalah kebersamaan. Yang ketiga adalah quality time. Lalu kemudian yang keempat itu adalah melayani. Dan yang kelima adalah pemberian. Nah, coba deh para suami. Kan di sini dinasihatkan bahwa suami kasihlah istrimu. Tetapi ketika suami mengasihi istri dengan bahasa yang berbeda, nah itu dia. Maka istri merasa tidak dikasihi. Contoh tadi saya kan bilang, suami membelikan sesuatu buat istrinya. Itu adalah ungkapan sayangnya suami kepada istri. Tetapi istri merasa, buat apa beli barang itu mahal-mahal? Justru bukan itu kebutuhan istrinya. Ternyata istrinya hanya butuh dikasih kata-kata yang menguatkan. Contoh, Mah, kamu hebat. Misalkan gitu. Mah, di rumah kita jadi bersih. Pasti karena kamu rajin di rumah ini. Pasti istrinya, gitu kan. Langsung rasanya berbunga-bunga gitu kan. Ya. Nah, harus ketemu dengan
harus ketemu dengan bahasa kasih yang tepat. Oke? Kayaknya di sini sudah mulai senggol-senggolan ini ya. Suami disenggol sama istri. Tuh dengerin tuh ya. Selama ini kamu salah ngasih bahasa kasihnya ya. Atau mungkin para istri di sini bahasa kasihnya itu bukan sentuhan fisik ya. Tadi bahasa kasih salah satunya adalah sentuhan fisik. Ada wanita yang ternyata bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik, makanya ketika dia sudah mulai dipegang oleh suaminya, malah dia pikirannya lain, kamu pasti ada maunya. Tetapi ada juga yang tertentu, seseorang itu bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik. Mungkin gak harus dia selalu harus dipijitin gitu ya, dielus-elus kujur tubuh gitu, enggak. Tapi cukup dipegang aja, digandeng aja. Itu sudah merasakan, oh aku dikasihi oleh suamiku. Ya. Atau bahasa kasihnya adalah quality time. Waktu yang diluangkan bersama-sama. Yang penting ketika sudah janjian ini, oke, dari pulang kantor misalkan. Dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, jangan ada janjian sama yang lain. Nah ini berarti bahasa kasihnya adalah quality time. Meluangkan waktu bersama-sama dengan pasangannya. Ayo coba nih ya, para suami, kenali bahasa kasih dari istrimu kira-kira apa? Ingat tadi yang pertama adalah kata-kata yang menguatkan. Kemudian yang kedua adalah sentuhan fisik. Yang ketiga adalah quality time. Kemudian yang keempat itu melayani pasanganmu. Yang kelima adalah pemberian. Coba deh, ya. Sudah Anda catat belum tadi ya? Coba deh. Satu persatu Anda coba. Saya pun bersama dengan istri, kami juga uji coba kira-kira bahasa kasih istri saya apa ya. Tenang aja, yang tahu cuma saya gak akan ngomongin di sini. Nanti Anda niru gitu ya. Oke, yang kedua. Dan bagaimana kita membangun healthy home. Tadi firman Tuhan sudah memberikan nasihat buat kita para suami. Selanjutnya, para istri. Bagaimana nih? Peranan istri juga penting di dalam rumah tangga. Keluarga yang sehat. Istri menghormati suami. Seperti firman Tuhan tadi katakan, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri, ya Efesus 5:33, hendaklah menghormati suaminya. Istri menghormati suami, ya. Bukan seperti upacara bendera ya. Kepada sang suami, hormat, gerak gitu bukan ya. Memberikan penghormatan kepada suami itu ini ingat ya. Karena istri itu adalah penolong bagi suami. Dan di dalam segala kesempatan, hormatilah suamimu. Karena kenapa perlu? Karena rasa hormat itu adalah kebutuhan suami. Ya, coba renungkan baik-baik loh. Para suami, para pria khususnya, senang gak kalau Anda menerima penghormatan? Ya. Saya percaya sekalipun Anda tidak mengaku, Anda tidak mungkin geleng-geleng kepala nih. Gak ada suami yang tidak senang dihormati, dipuji. Anda dikagumi, ini kata lainnya dihormati ya. Dipuji, dikagumi, dihargai. Itu loh yang membuat seorang suami itu full hidupnya ketika dia dihormati. Mungkin di luar sana, di dalam dunia pekerjaan kita boleh diremehkan lah sama orang lain. Kita bolehlah dihina sama rekan kerja kita. Kita bolehlah dijelek-jelekan sama orang yang mau menjatuhkan kita. Ya, selama motivasi kita benar, hidup kita baik, kadang-kadang kita difitnah lah ya sama orang di luar sana karena ada yang iri. Pokoknya selama Anda itu menjaga sikap Anda baik, Anda itu melakukan kebenaran firman Tuhan, ya gak masalah lah ya. Tetapi kalau di rumah tangga, nah ini dimulai dari istri yang tidak memberikan rasa hormat. Suami ini sudah bekerja sedemikian keras di kantornya, di dunia pekerjaannya. Ketika dia mau memberkati keluarganya, lumayan nih, papa sudah dapat gaji bulanan, sekian. Seorang istri paling tidak, waduh Pak, terima kasih ya Pak, Papa ini sudah menjadi tulang punggung keluarga. Oh itu sebuah rasa hormat, padahal dengan kata-kata kayak begitu loh. Tetapi bayangkan, kalau istrinya juga justru berkata, ya bulan ini kayak bulan lalu lagi terimanya. Aduh, gak bisa lebih banyak apa? Gitu kan? Mama ini masih perlu lagi untuk make apa? Gitu. Masih perlu JJ ke luar negeri, healing gitu kan. Nah apalagi digituin saudara-saudara, cari uang tuh kan sudah susahnya minta ampun. Ya, gitu kok masih
gak terima penghargaan di dalam rumah tangganya. Dimulai dari istrinya sendiri. Apalagi kalau istrinya sampai membandingkan, lihat tuh tetangga sebelah lagi. Aduh, tetangga sebelah lagi gitu ya. Pindah rumah nih sampai gitu saudara ya. Tetangga tuh loh sanggup beli TV baru, sofa baru, mobil baru. Kita kapan terakhir kita beli perabotan baru? Aduh, suami itu ketika begitu kayaknya, kalau bisa aku lembur aja ya, gak usah pulang ke rumah gitu kan. Ya. Ayo para istri, hargailah suami Anda. Ya. Dan di antara suami istri juga harus terjadi komunikasi yang baik. Ya. Saya percaya di tempat ini, suami dan istri Anda saling mengasihi semuanya. Amin? Betul kan ya? Oke, coba dong tes nih, ngetes dulu ya. Coba kalau Anda yang duduk bersama pasangan, coba dipegang dulu deh. Digandeng tangan istrinya. Wah, ini kok kayaknya ada yang galau gitu ya. Oh, saya nyuruh gandeng bahkan ada yang langsung peluk. Ini kayak lebih mesra nih. Lebih dari yang kuharapkan. Ya gak apa-apa ya kan. Ini kan ibadah ya kan. Apalagi tunjukkan bahwa dia tuh pasanganmu dengan bangga gitu dong. Ya, jangan sampai sudah ya di gereja ini aja, nanti jangan lagi. Ya. Itu masalah saudara-saudara ya. It's okay lah, doa, gandeng tangan bersama-sama, sepakat begitu loh. Ya. Kadang-kadang begini, antara suami dan istri ketika saling mengasihi tetapi kurang mengungkapkan. Pernah Anda kejadian seperti itu? Sayang sih sayang, cuma mungkin Anda tidak terbiasa untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Karena mungkin slogan Anda adalah perbuatan lebih kelihatan daripada kata-kata. Ya iya sih ya. Tetapi yang namanya cinta, hubungan di dalam rumah tangga itu juga perlu diperkatakan, dikomunikasikan. Ada sepasang suami istri ya, yang sudah menikah sekian tahun, tetapi kehidupan mereka, perekonomiannya sedang tidak baik-baik saja. Tetapi mereka saling mencintai satu dengan yang lain, cuma tidak tahu cara mengungkapkannya bagaimana. Sang istri ini rambutnya begitu panjang sekali, begitu cantik. Tetapi sayangnya dia tidak bisa untuk menggelung rambutnya itu sampai ya gitulah diikat dan sebagainya karena nggak punya alatnya begitu ya kan. Sementara sang suaminya itu juga punya sebuah jam tangan yang begitu mahal sebetulnya, cuma sayang rantai arlojinya rusak. Kemudian menjelang wedding anniversary mereka yang sekian tahun, karena sang istri ini kan sayang nih sama suaminya. Dia mikir untuk aku ngasih kado apa ya untuk suamiku ini. Dia lihat sayang nih ada jam tangan sebetulnya begitu bagus, begitu mahal, cuma rantainya rusak. Dia berniat untuk membelikan rantai jam tangannya. Tapi karena dia merasa uangku gak cukup, keadaan ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya dia memutuskan apa yang paling berharga yang aku miliki. Rambutnya yang begitu panjang itu. Dia pergi ke salon, dia pangkas itu rambutnya yang begitu panjang, tujuannya agar rambutnya itu bisa dijadikan wig. Ya, kan itu lumayan dibayar dengan harga yang cukup mahal. Akhirnya dari hasil penjualannya itu dia belikan rantai untuk arlojinya. Sementara di sisi yang lain sang suami merasa istriku begitu cantik dengan rambutnya yang panjang. Aku ingin memberikan tusuk konde emas untuk istriku. Ketika rambutnya diikat, ditata demikian bagus, dikasih tusuk konde emas itu, oh pasti dia bahagia dan begitu senang. Akhirnya jam yang begitu bagus dan mahal itu dijual sama suaminya. Dia pergi ke toko jam, dijual dengan harga sekian, lalu kemudian dia membeli tusuk konde emas. Akhirnya tibalah hari wedding anniversary mereka. Mereka berkumpul, mereka sudah dari kejauhan ketika sang suami pulang setelah membeli tusuk konde emas itu, dari kejauhan dia lihat, siapa itu ya kok lagi nyapu di depan rumah, kok rambutnya pendek. Oh mungkin ini adik iparku, adiknya istriku mungkin lagi berkunjung ke rumah. Oh ya biarinlah. Kemudian dia ketika mendekat, datang sampai rumah, loh kok rambutnya wis pendek. Ternyata ini istriku. Dia lemes sambil membawa tusuk konde emas itu masuk ke rumah. Dan dia menatap istrinya. Istrinya lagi senyum-senyum. Oh sayang udah pulang. Aduh senangnya. Lebih awal ya kamu datang hari ini. Kita akan romantic dinner di rumah. Aku punya sebuah kado spesial buat kamu. Tapi suaminya cuma bisa melongo. Aduh sayangku.
Sebetulnya di wedding anniversary kita ini, aku ingin memberikan kepadamu tusuk konde emas ini. Supaya ketika rambutmu itu digelung, diikat, dibentuk begitu, tak tusui konde emas ini, kamu kelihatan lebih cantik. Tetapi ternyata sekarang rambutmu udah pendek. Lalu sang istri terharu, berlinang air mata, dan dia berkata, gak apa-apa suamiku. Aku lihat belakangan ini kamu sudah gak bisa pakai jam tanganmu yang bagus itu kan. Aku sudah memotong rambutku supaya bisa dijual dan dijadikan wig. Sekarang aku membelikan kepadamu nih sebuah rantai jam tangan yang baru. Gantian suaminya yang nangis. Justru jam tanganku yang bagus itu sudah tak jual, tak beli no konde emas ini sayangku. Oke. Moral of the story-nya adalah dua-duanya sama-sama sayang nggak? Sama. Kadang-kadang bisa kejadian nggak yang kurang lebih mirip-mirip kayak cerita begini Bapak Ibu Saudara? Dalam rumah tangga kita, sering ya. Kita nih saling mencintai cuma sering terjadi miskomunikasi. Kami berdua, kami pun juga punya anak. Dan anak kami juga perlu dijemput pulang sekolah misalkan. Kalau kami miskomunikasi, misalkan gak ada janjian, siapa yang jemput anak kami pulang sekolah? Ya, biasanya kami saling janjian. Tetapi andai kata, sang istri mau jemput, suami mau jemput, lah cepet-cepetan kita kompetisi. Siapa yang mau jemput anak? Oh aku supaya gak ngerepotin kamu kerja sayang, ya tak jemputin anaknya. Ternyata udah dibawa pulang. Ya, ternyata begitu saya mau jemput anak pulang sekolah, mana nih anak aku diculik, siapa kok udah hilang gitu kan. Kadang-kadang bisa miskomunikasi. Ya. Dan bahkan kalau sudah merasa, oh iya ternyata biasanya kamu ya yang jemput, ya udah sama-sama gak jemput, anaknya gak ada yang jemput. Ya. Kenapa? Karena yang paling penting selain kita bisa saling mencintai, suami mengasihi istri, istri hormat pada suami, ayolah tambahkanlah komunikasi di dalamnya. Amin. Ya. Sebelum wedding anniversary Anda, coba suami tanya, kamu bakal potong rambut? Ya, jangan sampai tiba-tiba arlojinya udah hilang ini demi beli tusuk konde ya. Oke, sekarang kita belajar soal bagaimana posisi kita sebagai anak-anak. Mungkin di sini ada yang masih single. Posisi Anda sebagai anak bagi orang tua Anda. Atau bahkan ketika kita sudah dewasa, Anda pun sudah menikah, Bapak Ibu Saudara, Anda pun juga posisi anak terhadap orang tua Anda. Firman Tuhan tadi mengajarkan demikian ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, Rasul Paulus itu mengutip dari kitab Keluaran, Perjanjian Lama, ke-10 firman yang disampaikan oleh Musa. Ya. Hormatilah ibu dan bapakmu. Dan ada janji firman Tuhan yang mengatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Di dalam healthy homes, keluarga yang sehat, maka anak-anak menaati dan menghormati orang tuanya. Kalau Anda mungkin posisi anak-anak yang mungkin masih kecil gitu ya, anak-anak kita, mereka yang masih usia sekolahan, kita ngajarin mereka taat sama kita sebagai orang tua, hormat sama orang tua. Nah, sekarang posisi kita sudah menjadi orang tua untuk anak kita, dan kita pun juga masih punya orang tua kan. Nah, apakah Anda juga masih konsisten menghormati dan mentaati orang tua? Karena kadang-kadang, karena kita sudah pisah secara kehidupan keluarga, tidak tinggal satu atap lagi. Atau bahkan ada yang tinggal satu atap, belum tentu loh bisa menghormati dan taat sama orang tuanya. Justru kadang-kadang konflik bisa silih berganti terjadi. Entah itu disebabkan oleh anak kandungnya, atau disebabkan juga oleh menantunya. Ya, contoh sedikit percakapan antara keluarganya anak dan keluarganya orang tua satu atap. Mungkin di tengah malam akan ada yang berkata, siapa ini yang belum matikan lampu ini? Sudah sampai jam segini. Ya contoh begitu kan. Mungkin salah satu bisa lupa. Entahlah anaknya atau menantunya yang lupa mematikan lampu di rumah. Atau ternyata orang tuanya memang sudah pikun. Dia yang nyalakan, dia lupa matikan. Tapi berusaha mencari siapa sih yang nyalakan lampu. Kadang-kadang itu bisa bikin apa ya. Di dalam hati mungkin masih gak seberapa lah gitu ya. Tapi kalau ini berulang-ulang ditanyakan, itu bisa menjadi sumber konflik. Lama-kelamaan meledak, begitu kan? Nah saudara-saudara, bagaimana kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita
ya bagi Anda para orang tua ya yang punya anak nih ya, supaya mereka menghormati kita, orang tuanya. Ya, ini kadang-kadang jadi sebuah pertanyaan yang juga perlu dijawab. Ini mungkin kasus yang sedang terjadi buat Anda. Karena kalau kita sebagai papa atau mama kita ngomong, "Nak, hormati aku sebagai papa." Diketawain sama anak-anak sekarang, "Wah, papa nih gila hormat." Iya kan? Oh, mama ini sok minta dihormati gitu kan. Agak lucu kan? Kita bisa mengajarkan kepada mereka lewat sikap hidup kita. Nah, ini ada sebuah tradisi di Jepang yang namanya ubasute. Ya. Bukan sate babi lain ya itu. Ini ubasute. Ini adalah sebuah tradisi kalau orang tua begitu renta dan sudah tidak berdaya, contoh mungkin karena sudah lumpuh, pikun gitu ya, maka orang tua ini akan digendong oleh anak kandungnya menuju ke tengah hutan, lalu dilepas di sana, dibiarin, lalu anaknya pulang. Ini sudah pernah terjadi tradisi di Jepang. Ya. Apakah sampai zaman sekarang dilakukan, Pak? Sudah semakin berkurang. Entah kalau praktek ini masih dilakukan, saya tidak tahu. Ya. Ada cerita begini. Suatu ketika, seorang bapak, dia sudah punya anak, dan dia juga di rumahnya tinggallah bersama dia, bapaknya yang sudah tua renta, sudah pikun, tidak berdaya, dan juga lumpuh. Karena demi melakukan tradisi ini, dia sudah melihat, ini orang tuaku ini sudah tidak berdaya. Maka dia menggendong ayahnya. Anaknya sebetulnya sayang sama kakeknya, dia sampai nangis-nangis nyariin bapaknya, "Pak, jangan Pak, kakek jangan dibuang ke hutan Pak," dan sebagainya. Tapi ini kan udah tradisi, ini udah normal, udah wajar. Udah nak, udah dah, kamu tinggal di rumah, diam. Aku gendong kakekmu, dibawalah ke hutan. Sampai tengah hutan, dilepaslah ayahnya begitu saja, lalu dia kembali ke rumah. Dia lihat di rumahnya, oh anaknya sudah gak nangis lagi. Ya, justru anaknya senyum-senyum. Loh, berubah ya kondisinya ya. Mungkin dia merasa, oh mungkin anakku sudah lepas dari bebannya. Di rumah ini akhirnya sudah tidak ada lagi kakek yang akan merepotkan. Sang anak kemudian berkata, "Pak, terima kasih ya Pak, sudah memberikanku pelajaran yang penting hari ini." Ayah bangga, "Oh iya dong nak, kamu harus belajar banyak dari papa. Karena nanti kalau papa sudah kondisinya kayak kakek nanti, aku pun akan melakukan hal yang sama." Kaget bapaknya, langsung dia lari ke hutan. Dia selamatkan ayahnya, dibawa kembali pulang ke rumah. Kenapa? Karena dia juga tidak ingin mengalami perlakuan yang sama. Wahai orang tua, kalau Anda ingin mengajarkan supaya anak taat dan hormat kepada Anda sebagai orang tua, tunjukkan kita ini loh, sebagai posisi anak nih ya, sekalipun sudah menikah, berkeluarga, kan kita masih punya orang tua. Tunjukkan sikap hormat kita, sikap taat kita kepada orang tua. Orang tua zaman sekarang, mereka pergumulan yang dihadapi itu bukan sekedar sakit penyakitnya aja ya, kondisi penuaan, kemudian pikun, sakit dan sebagainya. Itu kondisi yang wajar yang mungkin juga akan kita alami beberapa puluh tahun ke depan. Kondisi fisik kita pasti akan merosot. Tantangan yang lebih parah daripada itu adalah orang tua akan mengalami kesepian, loneliness, kesendirian, kesepian loh. Mereka perlu ditemani. Cobalah, kalau kita mau membangun healthy homes, luangkan waktu Anda. Kapan terakhir kali Anda mengunjungi orang tua, papa, mama, atau mertua Anda? Kapan terakhir kali Anda makan bersama dengan mereka? Ajak ngobrol mereka, mendampingi mereka untuk check up kesehatan. Ayo Bapak Ibu Saudara, menjadi tua, menjadi semakin lanjut usia bukan berarti mereka tidak ada harganya. Mereka masih berarti di hadapan Tuhan dan juga di hadapan kita. Amin. Kalau kita mau mewariskan perilaku kita yang benar kepada anak-anak kandung kita, ayo kita perlakukan orang tua kita dengan baik. Anak-anak kita lihat kok, nanti suatu saat nanti pun mereka pun akan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan orang tua kita. Amin. Termasuk juga di dalam lingkungan gereja, puji Tuhan. Bagi setiap jemaat yang usianya semakin nambah, kita ada komunitasnya. Namanya Golden Age Community. Yang keempat, bagaimana kita membangun healthy homes. Tadi firman Tuhan mengajarkan bahwa, dan kamu bapak-bapak atau orang tua, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka
dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Peran orang tua terhadap anak adalah orang tua mendidik anaknya di dalam kebenaran. Itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Karena begini, apa sih yang membuat anak-anak kita tuh marah? Karena firman Tuhan tadi berkata, bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Karena kita ini tidak konsisten di dalam kita memberikan pengajaran firman Tuhan. Karena seringkali kita berkata, ayo nak berdoa nak, ayo nak baca firman Tuhan. Tetapi sebagai orang tua, menunjukkan gaya hidup doa enggak? Ya kadang-kadang enggak. Ya pantasan anak-anak marah. Masa sih yang disuruh berdoa kita, papa mama aja gak pernah kelihatan berdoa? Masa nyuruh kita baca firman Tuhan, papa mama aja gak pernah baca firman Tuhan? Lah ya udah kena kan. Ayo nak kamu harus rajin belajar mak, gitu kan. Anak kita bisa menunjukkan, mana rapotnya papa mama dulu merah-merah semua. Misalnya begitu, ya kan? Ya, Bapak Ibu Saudara, cobalah kita belajar untuk ada bagi mereka. Keberadaan kita penting dan keteladanan kita pun juga penting buat mereka. Ya, ini apalagi ini bulan Juni ya, pertengahan bulan Juni biasanya kita juga memperingati yang namanya Father's Day. Hari Ayah Internasional. Tetapi ada sebuah riset yang disampaikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia yang periode lalu, dari periode 2014-2018, Ibu Khofifah, dia pernah mengatakan begini bahwa Indonesia memiliki tingkat kasus fatherless ya, ketiadaan figur ayah gitu ya, yang cukup tinggi. Nah, fatherless itu apa? Fatherless itu merupakan kondisi di mana sosok ayah kurang hadir, baik secara fisik atau psikologis dalam sebuah keluarga. Jadi keberadaan Anda para suami, para ayah, itu penting. Karena begitu ayah gak ada di dalam rumah, ya makanya emosi anak itu kok bisa tinggi. Karena itu, hai bapak-bapak, firman Tuhan katakan, jangan bangkitkan amarah di dalam anak-anakmu. Ketika tidak ada pengajaran firman Tuhan di dalam keluarga, ketika tidak ada teladan untuk melakukan kebenaran dalam keluarga, dan ketika posisi ayah tidak ada, amarah timbul. Dan kalau amarah anak-anak timbul, emosi bisa terjadi, pelajaran bisa jelek, prestasi juga bisa anjlok. Apa dah? Anak-anak bisa ngelawan orang tua, anak-anak membuli anak-anak lainnya. Bahkan terakhir kalau kita mungkin saya kadang-kadang sedikit ya scrolling media sosial, ngeri loh. Anak bunuh anak. Masih umur 12-13 itu loh. Bener, ya gak tahu ini lagi viral loh belakangan ini saya baru lihat nih berapa jam yang lalu. Anak bunuh anak yang bener aja. Kejadian, kenapa? Ya mungkin posisi fatherless begini. Tidak adanya sosok seorang ayah yang hadir, baik fisik psikologis buat anaknya. Jadi liar tuh anak-anak, saudara-saudara. Nah, fenomena yang terjadi di Indonesia ini merupakan dampak dari ketidakhadiran sosok ayah bagi anak-anaknya dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, menyatakan maraknya fenomena fatherless sangat mempengaruhi ketahanan keluarga Indonesia. Sekarang ini tongkat estafetnya ada pada kita, Bapak Ibu Saudara. Keluarga-keluarga Kristen di gereja Mawar Sharon. Kita perlu berfungsi. Para suami, sekaligus Anda sebagai ayah, kita perlu berfungsi. Jangan sampai statement Indonesia sudah masuk di dalam jenjang fatherless yang semakin meningkat, lalu kita ikut bangga. Kapan lagi Indonesia berprestasi? Jelek banget prestasinya fatherless ya. Cobalah dimulai dari keluarga kita, kita berusaha menjadi ayah yang hadir bagi anak-anak kita. Amin. Ya. Sebagai orang tua Kristen, ayo ajak anak-anak kita berdoa bersama. Ajak anak-anak kita mendekat kepada Tuhan supaya mereka juga punya iman. Ajak anak-anak kita untuk mereka juga melayani Tuhan. Tunjukkan teladan Anda bahwa Anda takut akan Tuhan. Jangan Anda serta-merta hanya mengikutkan mereka kepada pelayanan Next Gen Kids saja, sekolah minggu begitu. Yang penting mereka udah di gereja, mereka udah ngerti, gak bisa. Mereka lebih banyak meluangkan waktu bersama orang tua di rumah. Oh yang penting sama mbak aja udah bisa. Oh ya belum tentu ya kalau satu server mbaknya. Kalau
beda keyakinannya. Lah gimana Bapak Ibu Saudara? Ayolah didik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Jangan serahkan tanggung jawab pertumbuhan rohani anak Anda kepada gereja. Jadilah teladan bagi mereka ya. Dan pesan saya, bangunlah rumah tangga Anda menjadi healthy homes, keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat tadi kita udah belajar ya. Suami mengasihi istri. Istri hormat pada suami. Kemudian sebagai anak, hormat kepada orang tua. Dan sebagai orang tua, ayo ajarkanlah kebenaran kepada anak-anak kita.